Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Roni. Saya mahasiswa aktif IAIN Kolam Malang, jurusan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman-teman saya, Syahrul Sidan Hafid dan Siti Aisyah, yang akan menerangkan tentang materi kelompok 10 yang berjudul Inovasi dan Pembaharuan Pendidikan. Karena sebagian sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, di sini saya hanya akan menjelaskan cara-cara pencapaian inovasi pembaharuan pendidikan serta faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam inovasi pembaharuan pendidikan. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa itu pembaharuan dan inovasi. Pembaharuan dapat diartikan sebagai perubahan, ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai pengguna dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan inovasi, menurut Suryo Subroto, inovasi pendidikan ialah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk mengajukan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Baik, cara-cara tercapainya inovasi pembaharuan pendidikan yang pertama ialah cara pemerataan dan meningkatkan kualitas. Meningkatkan pemerataan atau memperluas kesempatan memperoleh dalam meningkatkan pendidikan sesuai dengan kemauan, kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga meningkatkan kualitas pendidikan karena secara sesama memperoleh pendidikan yang sama. Yang kedua ialah cara memperluas pelayanan pendidikan. Memperluas pelayanan pendidikan sebagian kota maupun pelosok, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sekolah-sekolah baik yang di kota yang di pelosok itu sama-sama berkualitas. Yang ketiga ialah dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan bangunan. Meningkatkan pemerataan pembangunan dapat menjamin seluruh penduduk mendapatkan ilmu pendidikan yang sama. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pembangunan tersebut, motivasi masyarakat sangat ingin sekali mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Yang keempat, dengan cara meningkatkan keefektifan dan efisiensi sistem penyajian. Meningkatkan hasil pendidikan yang baik dengan biaya yang waktu yang sesuai. Yang kelima, dengan cara meningkatkan sistem informasi kebijakan. Maksudnya ialah meningkatkan tersampainya informasi tentang pendidikan secara luas melalui teknologi. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam inovasi dan pembaharuan pendidikan. Yang pertama, guru. Guru adalah salah satu faktor yang paling penting dalam pendidikan, karena guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika guru sedang belajar dalam menguasai materi dan metode sesuai dengan kondisi siswa. Dengan demikian, guru berhasil melakukan perannya dalam pembelajaran pendidikan sehari-hari. Selanjutnya ialah peserta didik. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan interaksi, daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul pada diri siswa tanpa paksaan. Yang ketiga ialah sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas serta prasarana merupakan hal yang ikut mempengaruhi perkembangan pembaharuan pendidikan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan tidak berjalan dengan baik. Misalnya, tidak terpenuhnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut dapat menghambat proses pendidikan. Yang keempat ialah tujuan atau rencana pendidikan.
Tujuan perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan selama kurun waktu tertentu agar efektif, efisien, dan bermutu. Yang terakhir ialah kurikulum. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan berangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan mengajar di sekolah. Tanpa adanya kurikulum, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai tujuan inovasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.